Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Di pembahasan chapter kemarin, Mr. K bilang kalau bakalan bikin konten 3N yang ngebahas tentang Sanji secara lebih detail. Abisnya Sanji kayaknya baru aja dikasih buff gede-gedean sama Oda Sensei. So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo enjoy 3N. Ngobrol ngalor ngidul One Piece membahas tentang kebangkitan kekuatan milik Sanji yang bikin heboh seluruh fans One Piece. Let's go! Semua kehebohan ini sebenarnya dimulai dari chapter 1023, di mana Sanji di sana pertama kali bilang tentang dirinya yang merasa sedikit aneh terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu Sanji rasakan setelah dia 2 kali menggunakan Right Sweet pemberian Germa. Namun karena momen pembicaraan itu terjadi dengan Zoro, pada waktu itu beberapa dari kita mungkin mengira kalau itu hanyalah candaan biasa. Tapi ternyata di chapter terbaru 1028 ya, kita kembali dikagetkan dengan fakta tubuh Sanji yang bisa kembali seperti semula. Padahal beberapa tulang miliknya harusnya udah patah karena menerima serangan dari Queen. Belum lagi di chapter itu juga ditutup dengan momen dimana tubuh Sanji sekarang terbukti kebal dari benda tajam. Buktinya aja ya, pedang milik Queen malah patah saat mencoba memotong Sanji. Menariknya di chapter itu juga kita diperlihatkan momen Sanji yang bilang kalau dia gak mau menjadi monster seperti para saudaranya. Soalnya Sanji ngerasa kalau apa yang terjadi pada tubuhnya pasti ada hubungannya dengan kekuatan yang secara gak sadar terbangkit dalam dirinya. Ya seperti yang kita tahu, Sanji juga sama seperti keempat saudaranya guys, yang menjadi objek dari modifikasi yang diinginkan oleh ayahnya. Namun berkat perjuangan ibunya, Sanji menjadi satu-satunya anak yang terlahir menjadi manusia biasa karena keempat saudaranya bisa kita sebut sebagai manusia modifikasi. Namun meski begitu, faktanya Sanji bukanlah satu-satunya orang yang memiliki emosi dalam dirinya. Reiju, kakak tertua Sanji, juga terlihat beberapa kali menunjukkan emosi yang dimilikinya. Bahkan Reiju jadi satu-satunya orang yang mau mengobati Sanji sejak dia masih kecil. Menariknya di Fever Cut Data Book volume 12, Reiju juga dikonfirmasi gak punya perbedaan apapun dengan ketiga saudaranya, Ichiji, Niji, ataupun Yonji. Makanya keempatnya dikonfirmasi masuk ke dalam kategori manusia modifikasi, yang mana hal ini memastikan kalau DNA keempatnya berhasil dimodifikasi. Hal itu dibuktiin sama rambut pink milik Reiju, yang mana harusnya jika modifikasinya gagal, warna rambut dari Reiju akan sama seperti Sanji, yaitu warna kuning yang dia dapatkan dari gen orang tuanya. Namun di Data Book volume 12 itu juga dijelaskan kalau alasan Reiju bisa memiliki emosi adalah berkat peran ibunya Sora. Well, Sora membesarkan Reiju dan mengajarinya yang namanya emosi dan empati, sehingga lambat laun perasaan tersebut muncul dan Reiju pun bisa memahami apa yang dimaksud oleh ibunya. Tapi sayangnya saat kelahiran Ichiji, Niji, dan Yonji, ibu mereka sudah terbaring lemas dan harus dirawat. Makanya Sora gak bisa ngurus ketiga anaknya tersebut, sehingga ketiganya harus tumbuh tanpa ajaran mengenai emosi dan empati. Makanya hal itulah yang membedakan Reiju dengan ketiganya, meski mereka sama-sama manusia modifikasi. Dari contoh itu kita bisa mengetahui kalau meskipun seseorang terlahir atau dibuat tidak memiliki emosi guys, namun ada cara yang bisa dilakukan untuk menimbulkan hal tersebut. Padahal harusnya orang yang terlahir dan sengaja dibuat tidak memiliki emosi, mau bagaimanapun gak bakalan bisa punya yang namanya emosi. Hal inilah yang sepertinya jadi clue mengapa Sanji yang sekarang barulah merasakan efek dari penelitiannya dahulu, walau kasus yang terjadi pada Sanji sangat berbanding terbalik dengan Reiju. Sanji terlahir menjadi manusia biasa berkat obat yang dikonsumsi ibunya saat dia masih dalam kandungan. Tapi sayangnya yang namanya obat ya tetaplah sama seperti teknologi, yang masih memungkinkan hal yang mereka gak inginkan bisa saja terjadi. Dan itulah yang kayaknya terjadi kepada Sanji guys. Meski dia terlahir dengan DNA seorang manusia, tapi obat yang dikonsumsi oleh ibunya tetaplah gak bisa ngehapus seluruh DNA modifikasi yang udah diberikan kepada tubuh Sanji. Makanya sama kayak Reiju yang bisa memunculkan emosinya asal ada pemicunya, hal yang sama berlaku kepada Sanji yang secara gak sengaja menggunakan pemicu tersebut. Sehingga DNA modifikasi yang seharusnya tertahan malah menjadi tumbuh berkat Right Sweet yang digunakan olehnya. Lalu salah satu clue lainnya yang menguatkan kalau Sanji gak kehilangan DNA modifikasinya secara utuh adalah kemampuan Diablo Jambe miliknya yang membuat Sanji bisa mengeluarkan api. Meski awalnya kita semua mengira kalau api tersebut muncul karena putaran yang dilakukan oleh Sanji, namun faktanya after time skip ya, Sanji gak butuh buat muter dulu biar bisa ngeluarin api di kakinya. Bahkan hal itu juga Sanji gunakan saat dirinya bertarung dengan ayahnya. Terus kalau Sanji gak perlu muter dulu buat ngasilin api, lalu bagaimana caranya api tersebut bisa muncul? Ya jawaban yang paling masuk akal adalah menghubungkannya dengan modifikasi yang dilakukan kepada Sanji saat dia masih dalam kandungan Sora. Hal ini sebenarnya bisa kita hubungkan dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk dan Caesar Clown, karena keduanya menggunakan blueprint kehidupan yang ditemukan oleh Dr. Vegapunk dan Judge.
saat mereka masih bersama dulu. Perbedaan dari kedua penelitian itu hanyalah diterapkan kepada objek yang berbeda saja. Dr. Vegapunk dan Caesar menggunakan line effector ke buah iblis buatan, sedangkan Vinsmoke Judge menggunakan line effector kepada anak-anaknya. Namun karena sama-sama menggunakan blueprint yang sama, harusnya dasar-dasar penelitiannya pun gak akan jauh berbeda. Nah, dari penelitian Dr. Vegapunk dan Caesar, keduanya mencampurkan dua media yang berbeda, di mana Vegapunk menggunakan line egg yang diambil dari buah iblis, sedangkan Caesar mengambil line egg dari hewan. Dan karena kedua percobaan tersebut berhasil, maka bisa kita simpulin kalau seenggaknya ada dua hal yang bisa diambil DNA-nya di dunia One Piece. Pertama buah iblis dan kedua adalah ras. Jadi besar kemungkinan Judge juga menggunakan salah satu dari pilihan tersebut untuk diambil DNA-nya dan dijadikan bahan modifikasi kepada anaknya. Cuma yang agak membedakan dari penelitian line effector ini, Judge sepertinya mampu mengupgrade atau mencampur DNA yang diambil ke tingkat yang dia inginkan. Makanya hasil modifikasi dari Judge bisa membuat kulit dari anak-anaknya menjadi sekeras baja, ataupun yang paling parah adalah menghilangkan emosi mereka. Karena tujuan dari Judge adalah membuat anaknya menjadi calon pemimpin yang ideal yang nantinya bisa membawa kembali kejayaan ke kerajaan Girma. Terus kalau kita hubungin kedua percobaan yang telah dilakukan oleh Dr. Vegapunk dan Caesar, berarti seenggaknya ada tiga kemungkinan yang dilakukan oleh Judge yang berhubungan dengan line effector. Pertama, mengambil line effector dari suatu buah iblis, lalu ditanamkan ke DNA Sanji sehingga Sanji bisa mengeluarkan api. Atau yang kedua adalah DNA suatu ras yang mungkin paling populer dibicarakan saat ini, karena adanya pendapat kalau Sanji yang ditambahkan DNA ras Lunarian sehingga Sanji pun bisa mengeluarkan api. Atau yang paling menarik nih, yang ketiga, mungkin saja Judge hanya mengotak-ngatik DNA manusia dari anak-anaknya, sehingga membuat anak-anaknya membuka potensi yang gak pernah terbayangkan oleh manusia sekalipun, dan itulah yang jadi cikal bakal dari kekuatan mereka. Kayak Reiju yang tahan dengan racun, lalu Niji yang bisa menghasilkan sengatan listrik, terus Ichiji yang sangat cepat, Yonji yang lengan kanannya seperti bisa melar, atau bahkan Sanji yang bisa mengeluarkan api. Ya intinya mau penelitian line effector seperti apa yang digunakan oleh Judge, hal itu gak ngerubah kemungkinan terbesar kalau Red Switch buatan Girma juga terhubung dengan DNA modifikasinya, sehingga hal itulah yang jadi pemicu dari tumbuhnya kembali DNA modifikasi milik Sanji. Makanya Sanji yang sekarang gak ada bedanya dengan saudara-saudaranya, atau malah Sanji bisa aja lebih gila dari mereka, karena Sanji bahkan sampai bisa mengembalikan tulang yang patah ke kondisi semula. Tapi meski kekuatannya yang menjadi inti dari sorotan perubahan Sanji, ada satu hal menarik lainnya yang akan tumbuh di dalam dirinya Sanji. Yang mana hal ini akan membuat perkembangan yang sangat besar terhadap karakternya. Karena sampai sekarang seperti yang kita tahu ya, Sanji sangat-sangat membenci keluarganya dahulu. Bahkan sampai dia sendiri pun gak mau lagi ngakuin mereka adalah bagian dari keluarganya. Tapi apa daya ya, Oda Sensei seperti gak mau ngebuat hal itu terjadi. Mulai dari nama Vinsmoke yang melekat di bounty buruan Sanji, lalu sekarang kekuatan modifikasi yang tertanam dalam diri Sanji membuat Sanji mau gak mau nantinya akan berubah menjadi orang yang memaafkan dosa dari yang dilakukan oleh ayah dan saudara-saudaranya terdahulu. Dan dia pun bakalan bisa menerima fakta kalau dia adalah bagian dari keluarga Vinsmoke. Dan meski hal itu terjadi, Sanji tetap gak bakalan ngerubah pandangannya terhadap Zeff yang udah dia anggap ayah kandungnya sendiri. Yang berubah cumalah dirinya sekarang sudah bisa berdamai dengan fakta kalau dia adalah bagian dari keluarga Vinsmoke. Gak sabar dah kalau ini beneran kejadian. Oke, gitu aja buat konten 3N tentang Sanji ini ya. Jangan diambil terlalu serius. Inilah konten 3N. Ini hanya konten ngobrol ngalor ngidul yang bisa dianggap ngawur. So, see you again next time. Adios, Karamelos. Daisy everyone. Salam